mempresentasikan laporan hasil penjualan mandu kami. Pertama-tama, nama saya Gana Putra. Nama saya Delanda. Nama saya Disabria. Nama saya Cika Uliana. Nama saya Akidah Kaila. Nama saya Tengku ya. Bab 1. Latar belakang. Mandu adalah jenis pangsit yang dibuat dengan adonan tepung atau kulit pangsit dan berisi daging ayam yang dibumbui. Diciptakan oleh ahli militer dari Cina bernama Zhu Liang Mandu. Adalah jenis makanan yang berasal dari Cina dan masuk ke Korea sejak zaman dinasti Goryeo dari abad 935 sampai 1397. Pada awalnya hidangan ini disiapkan untuk ritual leluhur atau jamuan makan. Namun semenjak berjalannya waktu, saat ini mandu dimakan pada setiap musim dingin dan perayaan tahun baru, Selat atau tahun baru Imlek. Adonan mandu dibuat dengan cara dilipat yang diisi dengan macam bahan antara lain daging ayam, sayuran, dan sebagainya. Metode membuat mandu bermacam-macam, antara lain ada yang direbus dalam sup kaldu yang panas, dikukus, digoreng, atau dinikmati dalam kuah kaldu dingin. Untuk mandu ada bermacam-macam, antara lain bulat, setengah bulat, persegi, lonjong, dan setiap daerah memiliki cara masak dan variasi yang lebih banyak lagi. Bab 1 pendahuluan. Bahan dan alat. Bahan-bahannya yaitu 1 bungkus kulit pangsit, 1 ekor ayam, ambil dagingnya, 1 buah bawang bombay, cincang halus, setengah buah kubis, cincang tipis, 3 siung bawang putih haluskan, 1 sendok makan minyak wijen, 2 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk, sedikit minyak. Alat dan alatnya blender, pengukus, pisau, talenan, 2 buah sendok, 2 buah mangkok besar, dan 2 buah piring. Bab 2 pelaksanaan. Tahap pembuatannya: giling daging ayam yang sudah dipilah hingga halus, campurkan daging giling, bawang bombay, kubis, dan bawang putih dalam 1 mangkok besar. Lalu tambahkan minyak wijen, penyedap rasa, garam, dan lada bubuk, aduk merata. Jika sudah matang, ambil 1 sendok adonan sisaan lalu tuang ke dalam kulit mandu. Celupkan jas ke dalam air dan basahi sisi-sisi kulit mandu yang sudah diberi isian. Lipat pembungkus menjadi 2, tekan kemudian tutup ujungnya. Ulangi sampai semua isian mandu tertutup dan sampai isian dan kulitnya mandu habis. Selanjutnya panaskan kukusan lalu oleskan minyak agar tidak lengket, lalu kukus mandu sekitar 10-15 menit setelah matang sampai ke dalam. Selagi menunggu mandu siap, kalian bisa membuat sausnya terlebih dahulu. Campurkan saus sambal, saus tomat, dan sedikit garam. Lalu tambahkan air sedikit dan aduk secara merata. Mandu siap dihidangkan. Tahap penjualan. Total berjualan kami berjualan sebanyak 2 kali. Kemasan yang kami gunakan adalah menggunakan kemasan yang terbuat dari kertas kraf. Promosi yang kami gunakan yaitu melalui sosial media sebagai alat promosi. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp dengan cara share poster online. Strategi pemasaran yang kami gunakan menggunakan strategi di mana jika beli 1 pieces dengan harga 2.500 tanpa kuah kaldu, tetapi jika beli 4 pieces dengan harga 10.000 dengan kuah kaldu ayam. Lalu ada menghitung BP. Biaya variabel kami adalah Rp96.000. Penerimaan kotor itu ada Rp160.000. Pendapatan kotor dikurang total, berarti Rp160.000 dikurang Rp96.000, yaitu Rp74.000. Total biaya Rp96.000, variabel kosnya Rp200, harga jual per piecesnya Rp2.500. Lalu ada BEP unit. BEP dengan rumus total biaya per harga jual dikurang variabel kos, yaitu Rp96.000 dikurang Rp2.500 minus 200, jadi 42 pieces. Lalu ada BEP rupiah. BEP rupiah dengan rumus total biaya per harga jual min variabel kos dibagi harga jual. Rp96.000 dibagi Rp2.500 dikurang 200 dibagi Rp2.500, hasilnya Rp100.000. Kesimpulannya, mandu adalah makanan yang berasal dari Cina ini dan hits di Korea dan negara lainnya. Menjadi kegemaran beberapa orang dari yang muda hingga yang tua karena rasanya yang gurih dan cara membuatnya pun simpel.
Berjualan mandu ini akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar dan bahan-bahannya pun mudah didapat dan dengan harga modal yang tidak terlalu tinggi. Isian di dalam mandu pun dapat beragam, bisa diisi dengan sayur yang lebih murah harga modalnya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil laporan penjualan sandwich kami. Bab 1. Filosofi sandwich. Sandwich merupakan sajian berupa 2 potong roti yang di dalamnya berisi daging, berbagai jenis sayuran, keju, ditambah dengan susu, tomat, atau mayones. Inilah yang membuat sandwich bisa menjadi asupan energi dan nutrisi yang cukup untuk tubuh karena terbuat dari bahan-bahan yang kaya serat dan protein. Sajian ini pertama kali dipopulerkan di Inggris pada paruh kedua abad ke-18 dan sebenarnya konsepnya sudah ditemukan lebih dulu di Turki dan di Yunani. Tokoh yang mempopulerkan sandwich di Inggris pertama kali adalah seorang aristokrat atau golongan bangsawan Inggris bernama John Montagu, Earl of Sandwich. Bangsawan ini sangat menggemari bermain kartu sampai lupa waktu. Karena kegemarannya inilah John Montagu akhirnya meminta dibuatkan makanan yang praktis oleh juru masaknya. Sajian makanan yang dibuat untuk sang Earl adalah sajian roti lapis isi daging yang memudahkan sang Earl untuk tetap mengisi perut selagi berkonsentrasi dengan permainannya. Sajian sandwich terinspirasi dari perjalanan ke Turki dan Yunani, di mana di sana ia menyantap sajian roti pita berisikan daging, keju, dan lengkap saus yang lezat. Dilansir dari National Geographic, nama sandwich dipatenkan dengan persetujuan Kerajaan Inggris pada 1789. Ketika itu, Raja George III beserta istri dan anaknya selalu menyantap sandwich ketika berjalan-jalan. Sandwich akhirnya populer sebagai makanan ringan atau makanan cepat saji yang banyak dikonsumsi di kedai kopi oleh para pekerja yang sibuk. Sandwich yang tadinya banyak dikonsumsi sebagai cemilan praktis untuk para pekerja yang sibuk, seiring waktu mulai disajikan sebagai sajian teman minum teh hingga selingan hidangan makanan malam. Ketika memasuki abad ke-19, sajian sandwich mulai ditata lebih elegan karena sering disajikan di atas serbet dan diperuntukkan untuk sajian kelas atas ketika waktunya minum teh di Inggris. Selain itu, makanan banyak juga orang yang terinspirasi untuk membuat kedai sandwichnya sendiri dan mulai menjajaknya dengan varian isian yang makin beragam. Bab 1 pendahuluan. Bahan dan alat. Bahan-bahannya 10 roti tawar, 3 butir telur, 10 buah sosis, 1 buah timun, 1 tangkai selada, setengah bawang bombay, 5 buah slice keju, 7 sendok mayones, 7 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan susu kental manis, 3 sendok makan mentega, secukupnya garam dan penyedap. Alatnya teflon, sutil, mangkok, sendok, piring, pisau, dan talenan. Bab 2 pelaksanaan tahap pembuatan. Bersihkan selada dan timun, potong timun menjadi beberapa bagian, kocok lepas 3 butir telur, beri sedikit penyedap. Orak-arik telur yang sudah dikocok, siapkan mayones dan tambahkan kental manis dan juga sedikit garam. Potong sosis menjadi ukuran yang lebih kecil, lalu tumis hingga kecoklatan. Panggang roti hingga kecoklatan lalu angkat. Tumis bawang bombay hingga layu lalu tiriskan. Siapkan semua bahan yang sudah dimasak. Siapkan roti yang telah dipanggang lalu letakkan 2 lembar selada, lalu dilabis dengan timun, telur orak-arik, sosis, saus sambal, mayones, sambal keju dan ditutup kembali dengan roti. Potong sandwich jadi 2 bagian, sandwich siap disajikan. Tahap penjualan. Kata berjualan, kami berjualan sebanyak 1 kali. Kemasan yang dipakai, kami menggunakan kemasan nikah. Promosi, kami menggunakan sosial media sebagai alat promosi. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp dengan cara share poster online.
Strategi pemasaran, kami menggunakan sistem beli lebih banyak dapat potongan harga, di mana satu roti sandwich dengan harga 8.000 jika beli dua harganya 15.000. Lalu menghitung BEP, satu biaya variabel. Total biaya variabel kami adalah Rp55.500. Penerimaan kotor kami adalah Rp75.000. Pendapatan bersih kami yaitu adalah penerimaan kotor dikurang total biaya, berarti Rp75.000 dikurang Rp55.500 yaitu Rp19.500. Total biaya kami adalah Rp55.000, variable cost Rp500, harga jual per pieces Rp7.500. Kesimpulannya, sandwich adalah makanan yang bisa disajikan snack maupun untuk sarapan. Sandwich banyak digemari, banyak kalangan mulai dari yang kecil hingga yang dewasa. Penjualan sandwich ini kami hanya mendapatkan sedikit keuntungan dikarenakan kurangnya waktu penjualan yang dilakukan. Bahan-bahan yang diperlukan mudah didapat dan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jika berjualan lebih dari satu kali, mungkin kami akan mendapatkan lebih keuntungannya. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum